Ini nanti form login aplikasinya di sini. Ya. Oke, ini ya form login aplikasi. Ini salah satu contoh pengguna Aulia Shop versi properti atau developer. Ini kemarin nama perusahaannya Glora Pirnagraha Realty Nania. Ini dari Kolaka nih Pak. Kemarin di Kolaka. Dan kita juga instalasi. Maaf Pak. Pak sebentar. Mungkin sebelum masuk ke sini boleh diperkenalkan dulu Bapak dan timnya. Oh ya, boleh. Maksudnya di mana dan bagaimana, karena saya juga belum tahu nih, belum kenal. Boleh, gitu kita kan? kenalan dulu. Iya, secara singkat aja, secara singkat. Iya. Silakan Pak. Boleh. Oke, kita perkenalan Pak. Nama saya ini Pak Rahmadi. Nah, kita di sini selaku CEO-nya dari PT Mitra Aulia Indonesia, Pak. Nah, kami bergerak di bidang software engineering, khususnya di software aplikasi keuangan gitu. Nah, jadi kita berdomisili di Banjar, Pak. Di Banjar Kalimantan. Banjar Kalimantan Selatan. Oke. Ya, jadi kita posisi. Karena tadi saya agak kaget pas di zoomnya itu kok Wita ya gitu. Ya, betul. Kita posisi wilayah waktu tengah nih di Kalimantan kita. Jadi tengah. Oke, siap. Lanjut. Nah, itu mungkin perkenalannya seperti itu Pak ya. Baik. Oke, selanjutnya ini kita perkenalkan aplikasi properti atau developer. Dan ini salah satu pengguna kami dari Kolaka kemarin. Nah, ini juga kemarin kita instalasi supportnya juga online internet, Pak. Online internet kita melalui online TeamViewer nanti, online jarak jauh. Oh, pakai TeamViewer ya? Ya, pakai TeamViewer. Langsung di drive pakai TeamViewer, oke. Betul. Nanti trainingnya, supportnya, maintenance-nya semua dari TeamViewer gitu. Nah, sehingga kita tidak perlu mendatangkan waktu delay dan seterusnya kan. Kita on time dia. Real time, kalau ada kasus langsung kita bantu. Nah, kemudian untuk PT Mitra Aulia Shop ini kita merek dagang kita Aulia Software, Pak, Aulia Software. Jadi ini Aulia Software untuk merek dagangnya. Kemudian untuk pengguna kita alhamdulillah sudah pengguna secara nasional. Ya, artinya dari Aceh sampai Papua kita punya pengguna lah gitu. Nah, bahkan di Papua kita juga punya pengguna aplikasi. Walaupun berbeda ya, kalau di Papua tuh kebanyakan aplikasi Pak, koperasi syariah, BMT, kemudian toko retail. Oke, kita lanjut ke aplikasinya. Jadi ini aplikasinya nanti ada kode jabatan sama password untuk membedakan pengguna di aplikasi. Nah, untuk saat ini kita coba dulu yang standar yaitu admin ya, admin nanti. Admin ini huruf besar, kemudian verifikasi masuk. Nah, ini nanti adalah aplikasinya. Bisa dilihat ya Pak ya, aplikasinya. Jadi aplikasi ini nanti dibedakan beberapa menu. Nah, yang pertama nanti di sini ada menu proyek. Nah, proyek ini mengelola nanti proyek-proyek yang dilakukan oleh developer gitu kan ya. Oke. Kemudian yang kedua ada menu logistik. Menu logistik ini adalah mengelola nanti untuk pembangunan rumah dan mengelola logistik bahan bangunan. Jadi di sini kita akan mendropping bahan bangunan sesuai dengan rumah yang kita bangun. Jadi akan kita tahu nanti di sini harga pokok rumah ya, atau sesuai dengan RAP-nya atau tidak gitu. Nah, di sini nanti dropping bahannya di sini. Kemudian yang berikutnya ada menu marketing. Nah, marketing ini fungsinya untuk jualan rumahnya, Pak. Jadi nanti di sini ada customernya, kemudian nanti ada ini ada stok rumah misalnya. Kita bisa lihat nanti rumah mana yang sudah dibeli, rumah mana yang masih kosong. Fungsinya untuk informasi ke marketing untuk dipasarkan.
supaya tahu persis nih marketingnya itu rumah mana yang bisa dipasarkan dan yang mana yang sudah di booking atau dibeli orang lain kan gitu ya. Nah, kemudian di samping ada menu legalitas. Nah, legalitas ini nanti isinya mengenai legalitas dari properti atau rumah yang dibangun gitu ya. Jadi rumah yang dibangun misalnya legalitas surat menyuratnya apa, nah itu bisa dikelola oleh di menu legalitas. Kemudian di sampingnya ada menu tabel. Nah, ini tabel nanti mengelola hutang piutang misalnya atau stok logistik yang ada di perusahaannya. Karena kan nanti ada misalnya perusahaan membeli bahan bangunan ke supplier bahan bangunan. Nah, itu kan dicatat di keuangannya nanti bisa sebagai hutang ke supplier bahan bangunan misalnya begitu. Kemudian ada menu transaksi, ada transaksi keuangan, nanti ada transaksi penjualan, ada transaksi pembelian dan seterusnya. Kemudian ada menu laporan. Nah, ini laporannya Pak. Laporan ini berbasis laporan keuangan ya. Nanti ada laporan keuangan. Nah, ini contohnya ada neraca saldo, neraca laba rugi, ada cash flow gitu. Itu nanti bisa dilihat di laporan keuangan ya. Kemudian yang berikutnya nanti ada laporan stok barang atau stok logistik sama stok rumah gitu, bisa juga dilihat di sini. Perkembangan dari progres RAB memasukin RAB ke rumah itu sejauh mana sudah di input bahannya ya, apakah melebihi RAB atau masih kurang dari RAB yang ditetapkan. Oke, kemudian ada menu admin untuk mengelola aplikasi Pak, ada tabel password, nanti untuk mengelola yang ini usernya yang pengguna ya. Jadi ada nanti user pengguna itu ada sebagai admin atau bagian proyek atau bagian logistik, bagian marketing, keuangan atau bagian legal. Nah, kalau dipegang oleh admin nanti semua bisa mengakses menu yang kita tampilkan tadi itu pegangnya untuk admin semua. Ya. Oke, nah itu sekilas mengenai fitur-fitur menu-menu yang ada di aplikasi ini seperti itu, Pak. Saya sedikit bertanya dulu, Pak ya. Silakan, Pak. Di menu transaksi, Pak. Menu transaksi. Ya, itu kan tadi adalah transaksi. Seluruh transaksi yang dimaksud apa Pak? Apakah seluruh transaksi apa aja gitu Pak? Oh, transaksi. Oke, sekarang kita coba mulai dengan kasus Pak ya, supaya nanti bisa ada datanya. Ya, biar lebih jelas ya. Jadi pertama Pak Rahmat, sebentar Pak Rahmat. Oh ya. Sebelum masuk ke kasus, ada sedikit pertanyaan dulu. Boleh silakan. Saya belum lihat tadi kalau di proyek itu ada progres proyek nggak ya? Misalkan ada pembangunan rumah, unit gitu kan, sekian persen. Itu ada nggak ya? Nah, nanti itu bisa di kasus Pak. Nanti di kasus ada laporan ini. Laporan ya. Laporan proyek. Nah, nanti di sini ada di daerah sini. Tapi Okay. nanti itu harus ada kasusnya kayaknya supaya bisa. Satu aja Pak, biar di kasus lebih jelas ya. Ya, kita kasih kasus supaya enak lebih bacanya. Oke, sebentar. Satu lagi Pak, Pak Rahmat. Oh ya. Nah, Pak, sebelum masuk kemana-mana dulu, saya mau nanya dulu sebentar nih, secara ini aja ya atau tidak. Jadi kan ini login ini kan nanti ada beberapa ya. Betul. Nah nanti yang login ini apakah bisa terdetek? Yang login, nah nanti kan dibuatin passwordnya masing-masing Pak di sini. Ya. Oke, ini ada kebaca ya yang login siapa aja dan kapan gitu kebaca ya. Betul, nanti ada di sini ada namanya memo ini apa? Pengguna sistem ini ya. Nah, ini. Jadi dicatat siapa yang pernah login, jam berapa dia login kan gitu. Oke, siap. Lanjut Pak, lanjut. Oke. Dulu Pak, saya mau nanya nih. Sebelum itu. Untuk kewenangan setiap level itu apakah bisa masuk ke semua area atau kita dibatasin di level ini hanya di sini, levelnya hanya di sini atau bagaimana Pak? Oh ya, kalau setiap level, contohnya nanti fungsi misalnya di sini ada proyek Pak ya, ada proyek misalnya, bisa sebagai proyek. Nanti dia bisa mengakses yang di sini Pak, menu proyek ini aja ya.
Ya, proyek saja. Proyek saja kalau kita kasih dia sebagai user proyek gitu. Jadi dia mengelola di bagian menu proyek saja. Oh ya. Kalau dia nanti Dan semakin tinggi level jabatan, misalnya dirut itu bisa mengakses semua. Bisa, nanti bisa aja tergantung Pak. Kalau dirut mau akses semua, kita kasih admin misalnya nanti dia bisa ngasih semua menu. Oh begitu. Oke. Baik, oke Pak. Berarti udah ada fasilitas itu sehingga nanti kita tinggal maunya seperti apa kan gitu ya. Betul. Tinggal nanti di Pak, di istilahnya kan dipertajam lagi maunya seperti apa di level hak aksesnya gitu. Ya, baik. Oke, kita coba ke kasus Pak ya. Jadi ini pertama misalnya perusahaan kita ini membangun sebuah proyek kan kita perlu dana masuk ya biasanya, setoran dana ke perusahaan dulu ya. Nah itu setoran dana ke perusahaan, kita nanti masuknya ke menu transaksi keuangan ini Pak. Nah kemudian kita tambah, jadi setiap data baru kita klik tambah ini untuk entry data baru. Kita pilih tambah. Nah ini untuk sandi transaksi kita sudah siapkan. Nanti kalau ada kekurangan di perusahaan Bapak belum ada, nanti kita tambahkan akunnya sama sandi transaksinya. Nah sini kita coba dulu untuk setoran dana masuk ke perusahaan untuk mengerjakan suatu proyek misalnya. Nah berarti di sini kita melakukan penyotoran modal. Nah ini ada modal pemilik misalnya ya, setoran modal pemilik, setoran awal misalnya ya, setoran awal proyek. Nah di sini misalnya kita taruh aja angka 750 juta misalnya. Oke, setelah itu kita simpan nih Pak. Nah gitu, ini satu transaksi keuangan fungsinya untuk setoran dana masuk. Nah, kemudian kalau kita cek laporan keuangan, nah ini kan ada laporan keuangan, ada neraca saldo. Nah, di sini kan kita sudah bisa lihat Pak, balancing dari neraca saldo. Perusahaan sudah menerima uang sebesar 750 juta, posisinya modal tadi ya, seperti itu. Oke, nah ini posisi kita suntikan dana ke perusahaan untuk mengerjakan proyek yang kita lakukan tadi. Nah, kemudian saya potong. Misalnya penambahan modal ini dari pemilik ini, misalnya pemilik itu ada beberapa orang. Itu nomor akunnya berbeda atau tetap satu hanya beda nama? Nah, kalau misalnya nanti mau di sini mau dirinci orang-orangnya bisa ditambah akun sesuai dengan nama pemiliknya itu, Pak. Nama pemodalnya. Tapi kalau misalnya mau dijadikan satu di akun modal pemilik. Nah, itu tergantung nanti perusahaannya apakah mau di display nama-namanya atau misalnya cuma dijadikan satu akun gitu saja, digabung beberapa modal pemilik di situ misalnya. Nah, itu tergantung dari kebijakannya nanti. Ya. Jadi bisa ya di slide dengan masing-masing nama ya. Bisa. Nah, bisa di breakdown lagi akunnya bisa sesuai nama masing-masing pemilik. Oke, ini artinya kita menerima dana. Kemudian setelah ini kan biasanya ada biaya yang dikeluarkan ya Pak ya? Ya. Nah, biaya-biaya yang dikeluarkan tetap nanti kita masuknya ke transaksi keuangan. Kita tambah. Nah, ini contoh biaya di sini. Nah, ini ada biaya-biaya yang mungkin dikeluarkan, ada nanti biaya izin lokasi, biaya set plan. Nah, itu kan biasanya biaya-biaya yang dikeluarkan. Ini contohnya misalnya kita biaya izin lokasi ya. Nah, lokasi misalnya proyek 1, biaya izin lokasinya misalnya 1 juta. Oke, simpan. Tambah lagi misalnya ada biaya set plan. Set plan-nya misalnya 5 juta. Oke, simpan lagi, tambah lagi. Nah, biaya apa lagi gitu Pak? Tinggal dipilih aja nanti biaya apa yang harus dikeluarkan lagi gitu kan sebelum kita tadi izin lokasi ya, domisili segala macam gitu kan. Betul. Nah, pembebasan lahan apa seterusnya. Nanti kalau kurang kita tambahin akunnya. Akunnya bisa nambah ya? Bisa nambah.
Nanti nambahnya di sini Pak. Menurut nah ini nambahin nanti di sini. Nah ini kan bisa kita tambah tuh biaya apa aja. Nanti sini yang kurang, yang belum masuk kita tambahin, atau yang ada kita edit ya, kita ubah gitu. Ya. Oke. Kemudian kalau kita lihat hasilnya laporan keuangan, nah ini kalau kita lihat neraca saldo nanti seperti ini Pak. Nah di situ kan kasnya sudah terkoreksi ya, sudah berkurang karena ada biaya yang dikeluarkan tadi, atau biaya izin lokasi sama biaya site plan misalnya, itu tadi biaya yang kita keluarkan. Kemudian kalau kita mau lihat, boleh dulu Pak, sebentar Pak. Oh ini ya, laporan keuangannya. Dia saldo akhirnya di mana tuh? Saldo akhir kas ini Pak, 744, ini saldo akhir kas. Ini saldo akhir semua, ini namanya saldo buku-buku besar ini. Oh, saldo buku besar saldo ya. Saldo buku besar semua ini. Jadi ini saldo terakhir semua dia, saldo kas. Ya, ada di atas ya. Ya ini Pak, yang kas ya, pusat. Artinya adanya bukan di baris bawah, bukan ya, baris atas ya. Ini sesuai dengan nomor akun biasanya, 1, 2, 3, 4 ya. nanti. Kemudian kita bisa lihat juga nih Pak laporan buku besar. Jadi kita ingin ngecek nanti buku besar kas ya, neraca. Oke, terus dulu ya. Nah kita bisa cek kas kita. Nah ini kasnya per Juli, kas perusahaan. Nah seperti ini Pak posisinya. Jadi ini buku besar kas perusahaan kita yang kita suntikan dana tadi kan 750 juta. Ya. Nah, dikurangi biaya, sisa berapa uangnya gitu. Oh ya, ini tadi saya. Ini nanti buku besar kas. Buku besar ya. Buku besar kas Pak. Buku besar kas. Buku besar kas. Kas kecil ya. Kas kecil. Kas kecil. Ya? Kas kecil untuk operasional nanti. Ya. Untuk biaya-biaya gitu kan ya, untuk membayar supplier nanti lewat sini. Ya. Oke, saya kira nih untuk dulu Pak, setor dana, biaya umum yang keluar seperti itu caranya di transaksi keuangan. Kalau tadi kalau misalnya dana masuk kayak dari booking fee, DP segala macam itu bisa yang di transaksi ya? Bisa. Nanti itu kasusnya kalau sudah kita melakukan penjualan Pak ke customer. Oh iya, ya. Nah, berarti ini untuk transaksi awal dulu, keuangan, setor, dan biaya umum, maksud saya seperti itu dulu. Nah, kemudian kasus yang berikutnya kan nanti perusahaan membeli bahan logistik ke supplier gitu ya. Alur bisnisnya gitu. Pak, ada dua. Kita bisa bangun sendiri, bisa juga menggunakan kontraktor. Nah, kalau ada pilihan nggak Pak? Nah, nanti ada pilihan bisa bangun sendiri atau bisa pakai subkontraktor juga bisa Pak. Nah, sebenarnya kalau mau pakai subkontraktor lebih mudah gitu sebenarnya. Karena kan kita tidak perlu mengelola logistik gitu. Jadi kan nggak ada logistiknya kita. Berarti kita contohkan dulu ya Pak. Maksud saya, tetap sistem kita ada dua pilihan. Pada saat kita menggunakan kontraktor, kita lebih simpel kerja. Iya betul. Saat kita mengerjakan sendiri, fasilitasnya sudah ada gitu Pak. Sudah ada. Ya betul. Kita contohkan dulu yang pakai subkontraktor berarti ya Pak ya. Ya, siap. Oke, subkontraktor berarti kita tidak perlu membeli logistik gitu kan ya. Karena semua kan dilakukan subkontraktor, kita beli rumah jadi aja kan, nanti dijual kembali. Ya, seolah-olah kita beli rumah jadi, tinggal perjanjian kontraktornya pembayarannya bagaimana gitu kan. Betul. Apakah per berapa persen bayar, berapa persen bayar kan gitu kan. Iya, betul. Oke, berarti kita pakai subkontraktor dulu. Yang pertama yang perlu kita siapkan berarti kan daftar proyek dulu nih. Nah, proyek yang mau kita bangun kan, proyek apa misalkan ya Pak ya. Nah, contohnya ini. Nah, kita tambah dulu. Nah, contoh proyeknya apa Pak misalnya? Nama perumahannya ya? Nama perumahan. Telaga Bodas. Telaga Bodas ya. Telaga Bodas. Oke. Alamat proyek misalnya.
Garut. Garut ya. Oke. Jalan Telaga Molas Garut gitu. Garut. Nah, bloknya nih per blok Pak, blok apa? Oh, blok yang dibangun ya? Yang dibangun. Nah, blok A Misalnya Blok A. Blok A. A1, A2, A3. Nih kita coba blok A dulu ya Pak ya. Blok A. Nah, kemudian tipe proyek. Nah, misalnya tipe rumah blok A itu apa gitu Pak? Nah, yang tipe 30 72. 72 ya. Oke, Ya. ini berarti Telaga Bodas blok A ya. Nah, kita kasih aja Telaga blok A. Nama kontraktor. Nah, ini tadi Pak berkaitan dengan subkontraktornya tadi kan. Nama kontraktor misalnya Adijaya. Adijaya ya. Oke, Adijaya. Kemudian telepon kontraktor. Nah, ini kan aja administratifnya dia ya, nomor teleponnya berapa misalnya. Nah, kemana nih aja Pak, rencana pembangunan, kapan selesai, itu kan aja keterangan dari proyek yang kita bangun ini kan gitu. Ya. Kemudian rencana bangun, nah misalnya kita membangun di blok A itu 10 rumah, misalkan gitu ya. Setelah itu kita simpan. Nah gitu Pak, itu contoh satu proyek namanya Telaga Bodas blok A. Nah, itu satu blok. Nilainya nggak ada Pak, Nilainya belum ada Pak. Tapi kalau misalnya mau dikasih, bisa dikasih di sini nanti keterangan misalnya. Nah, misalnya nilai. Nah, nilai proyeknya misalnya mau berapa kan gitu Pak? Ya, misalnya 10 rumah itu misalnya 1,4 M gitu. 1,4 M ya, 1,4 M. Oke, saya simpan. Nah, gitu ya. Untuk keterangan dari proyek yang mau dibangun tadi dengan cara disubkontrakkan. Kemudian yang kedua, berarti kita harus menyiapkan nama kontraktor ya. Nama kontraktor itu berarti dia nama supplier berarti Pak, nama supplier. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai subkontraktor, berarti nama suppliernya nama subkontraktornya ya, nama developernya. Kalau kita bangun sendiri, berarti nama suppliernya itu nama toko-toko logistik yang, ya gitu maksudnya. Prinsipnya kan begitu Pak. Ya jelas. Jadi ini kita daftar, nah ini contoh ya, kita tambah. Nah, tadi kan namanya si apa tadi Pak? Adijaya. Berarti namanya Adijaya. Oke, Adijaya. Kemudian batas tadi kan 1,4 ya, nggak boleh 1,5 misalnya ya. Atau misalnya banyak juga 10 miliar gitu. Misalnya anggapnya 5 miliar misalnya ya. Kalau ini batasan aja Pak, batas transaksi kita. Simpan. Nah, sudah dapat suppliernya Adijaya. Kemudian exit. Nah, setelah itu kita beli rumahnya. Itu nanti ada di daftar stok, Pak. Nah, daftar stok. Berarti kita isi rumahnya ya. Tambah. Nah, di sini disebutkan catatannya untuk kode rumah diberikan huruf R di depan kodenya. Kemudian tidak boleh material menggunakan huruf R. Itu batasan sistemnya. Jadi kalau rumah nanti depannya R gitu. Nah, kalau material nanti jangan pakai R depannya gitu aja dia, supaya bisa membedakan antara material dengan rumah. Oke, ini contohnya adalah rumah ya. Berarti kita kasih R depannya. Misalnya R00 gini aja. Tadi itu R blok A ya. R ini harus kasih kode yang R blok A. Kemudian misalnya nomor rumah. Nah, ini harus ada nomor rumahnya kan supaya kita tahu nih. Nomor rumahnya misalnya 1, nah gitu. 01 kan tadi kan. Jadi ini harus dibikinkan kode Pak supaya nyambung antara rumahnya, kemudian bloknya itu tadi sama nomor rumahnya gitu ya, supaya nyambung aja nih. Harus dibuatkan kodenya. Misalnya tadi RA01. Nah, itu supaya tahu berarti itu adalah rumah nomor 1 di blok A gitu ya Pak ya.
Jadi nanti kita bikin kode aja supaya enak dari kode bisa baca lokasi. Oke, kemudian nama barang. Nah, nama barangnya ini berarti tadi adalah rumah ya, berarti unit. Blok A tadi nomor 1. Nah, gitu ya nama rumahnya. Kemudian di sini produk, berarti kita pilihnya produk karena dia posisinya dibeli nanti kan, jadi dia produk. Kalau nanti kita proses itu kita pilih proses. Nanti kalau kita bikin sendiri rumahnya kita pilihnya proses. Tapi kalau orang yang bikinkan dia kan berbentuk barang jadi, berarti kita bikinnya jadinya produk. Nah, itu bedanya antara produk dan proses. Kemudian jenis proyek. Nah, ini tadi kita pilihnya Telaga Bodas Blok A. Nah, ini tadi ya. Sini produk, sini nomornya, di sini harga beli. Nah, harga belinya Pak, misalnya 1 unit rumah itu ke developer kita belinya berapa? 150 ya. Oke, 150 juta. 150. Oke, 150 juta. Kemudian dijualnya berapa gitu ya? Dijual ke konsumen? Ini 250 gitu. 250 ya. Nah, gini. Ini posisinya seperti kita jualan produk biasa aja, harga modal berapa, harga jual berapa. Oke. Nah, nanti kan dapat. Pak, sorry Pak, kalau di dalam kita beli itu sebenarnya kan ada 2. Yaitu beli tanah dan beli bangunan. Nah, itu bisa dipisah nggak waktu harga kita waktu beli itu? Ini yang ke developer itu Pak ya? Gini, developer itu kan dia beli tanah nih. Yang kedua beli bangunan kan ke kontraktor kan. Kalau kita belinya ke developer itu tidak satu paket antara tanah dan bangunan ya Pak? Enggak, karena bukan belinya itu kan kita belinya ke kontraktor seolah-olah kan. Betul. Karena kita adalah yang punya perusahaan developer itu, cuman kita ngedevelopnya melalui kontraktor kan gitu kan. Berarti kita itu kan beli tanah. Berarti posisinya adalah tanahnya dibeli oleh perusahaan. Ya. Ya gitu ya. Tanahnya dibeli perusahaan, tapi pengerjaannya dilakukan oleh subkontraktor. Ya. Nah, gitu. Berarti posisinya adalah kita ini sebenarnya harga rumah di sini, harga modalnya ini kan berarti harga aja Pak, harga rumahnya aja berarti. Harga rumahnya saja. Rumah saja. Oh, waktu harga membuat rumah misalnya bangunannya adalah misalnya 2 juta per meter kali tipenya 30, berarti kan harga rumah 2 juta kali 30 meter kan gitu kan? Iya betul. Nah, jadi misalnya harga rumah tuh biayanya 60 juta gitu. 60 juta misalnya. Oke, tapi dijualnya tetap 250 juta nih Pak. Ya, tapi kalau kita jual misalnya katakanlah kita bikin rumah yang 250 juta gitu kan. Iya, betul. Tetap itu. Tapi nanti kita ada biaya tanah nanti perusahaannya. Ya, tanah itu kan 72 tadi kan, 72 meter. Sebenarnya kan tipenya harusnya 30/72. Jadi 30 itu luas bangunan, 72 luas tanah gitu kan. Betul. Nah, jadi yang dicatat di sini nih yang ke kontraktornya aja, Pak. Ke kontraktor tadi harga 60 jutanya aja berarti yang kita catat. Ya. Oke, setelah itu kita simpan. Oke, nah kita sudah tercatat kan 1 buah rumah dengan harga pembangunannya 60 juta. Ya. Oke, setelah itu kita exit. Nah, kemudian ini nanti kan dijual Pak ya, dijual. Ya. Dijual itu kita langsung bisa kasih marketing nih, kita ke customer, misalnya ada yang mau beli kan, ke customernya. Atau nih kalau kita lihat stok dulu, stok misalnya side plan. Nah ini yang stok side plan-nya tadi yang saya bilang
Jadi nanti di sini kita marketingnya tahu, misalnya kita bikin berapa tadi? 10 rumah ya. 10 rumah, nanti di situ statusnya nomor 1 kosong, nomor 2 kosong dan seterusnya begitu. Nah, nanti kalau ada yang beli sudah ada bertanda dia, tandanya pemiliknya siapa, misalkan begitu. Nah, ini contohnya kita ada pemiliknya, berarti kita lakukan penjualan di marketing. Kita tambah daftar stok, tambah ya. Tambah misalnya saya beli nih 1, saya beli nama dan seterusnya, ini kode salesnya siapa, kemudian batas penjualan tadi kan harga rumahnya 250 juta, berarti kita batas penjualnya 250 juta. Oke, kemudian simpan. Nah, ini kan nama pembelinya Pak nanti. Kemudian kalau ingin data detailnya kita bisa lihat detail 1. Nah, ini kalau misalnya kita ingin menambahkan lagi data detail customernya. Kalau misalnya mau sesuai dengan data-data perbankan ya yang mau dikasih ke perbankan, kita bisa isi nih data detailnya. Ini data detail yang kedua gitu kan, berhubungan dengan keluarga terdekat. Data detail ketiga, data pribadi pasangan. Detail keempat, berhubungan data pekerjaan pelanggan. Itu data detail yang bisa disempurnakan lagi Pak dari data dasarnya. Disesuaikan nanti dengan data perbankan aja lah. Betul. Nah, kemudian kalau sudah dia dapat, baru kan orang biasanya bayar ya Pak ya, bayar apa namanya, transaksi pembayaran piutang gitu. Nah, ini Pak, ini formnya. Berarti pertama tambah, dia kan bayar dulu, misalnya bayar uang booking. Nah, ini uang booking. Ya, booking. Uang booking. Nah, ini sih tadi blok A dia ya. Blok A nomor 1 ya. Bayar bookingnya berapa Pak? Bayar bookingnya Misalnya 2 juta. 2 juta ya. Oke, simpan. Setelah booking fee ada DP nggak Pak? DP. Nah, DP-nya, nah ini DP, ini kan DP. Nah, DP-nya berapa nih Pak? Ya, 10 juta. 10 juta. Oke, simpan. Oke. Nah, setelah dia bayar, nanti untuk daftar stoknya tadi, ini kita harus edit nih Pak. Kita edit, karena kan sudah ada pemiliknya nih. Kita pilih tadi pemiliknya ini. Kemudian proses pembayaran. Nah, misalnya dia mau prosesnya bayarnya apa, kan kita bisa tambahkan Pak. Biasanya proses pembayarannya apa nih Pak contohnya? Misalnya ada yang bertahap. Cash bertahap. Cash bertahap ya. Nah, cash bertahap. Oke, setelah itu simpan. Nah, itu nanti untuk mengisi marketing stok tadi Pak, side plan-nya. Jadi nanti di sini side plan-nya kan ketahuan tuh. Nah, ini kan berarti sudah ada yang punya rumahnya gitu Pak. Ya, sudah ada yang mau bayar pakai cash bertahap misalnya begitu. Misalnya dia mau 5 kali bayar gitu kan? Iya, betul. Kita kasih tanda di situ. Sehingga nggak dijual. Ada fasilitasnya Pak ya? Ada, nanti kan bayar si tadi Pak. Pembayaran tadi lewat ini pembayaran piutang. Nah, ini kan bisa sisa berapa kali sisa, bisa berapa kali. Dicicil aja nanti bayar. Kasih keterangan. Nah, kemudian efek dari transaksi kita tadi hasilnya laporan keuangan. Nah, nanti di sini, nah ini Pak, di sini kan ada tuh piutang dagang. Piutang dagang minus 10 juta itu artinya DP pembeli. Kemudian yang booking fee itu masuk ke pendapatan Pak, gitu ya. Booking fee-nya masuk pendapatan. Kemudian DP-nya itu masuk ke pembayaran rumah di muka. Pak, kalau DP itu maksudnya ke pendapatan ya? Booking fee ya? Booking fee-nya masuk pendapatan Pak. Kalau yang 10 juta itu DP itu masuk ke piutang dagang. Piutang tuh artinya dia nitip uang ke perusahaan tadi karena dia DP, bayar duluan. Tapi kok kas kita nggak nambah? Oh, kasnya. So kita cek kasnya ya. Kasnya berarti di sini laporan buku besar neraca, kita cek kasnya bulan Juli. Nah, ini Pak kasnya. Nambah ya Pak ya? Nambah. Itu yang 711 tuh
booking fee. Ya, 750, 2 juta, 10 juta ya? Betul. Oke. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya, kita tadi kan ada hutang kan Pak ya, hutang ke developer tadi. Ya. Hutang ke developer itu nanti kita kalau sudah rumahnya jadi kan diserahkan ke perusahaan nih kan, diakui sebagai aset perusahaan dan hutang perusahaan ke developer. Nah, itu nanti caranya di sini transaksi pembelian. Kita di sini Pak yang warna merah nih ya. Nih ada yang warna merah nih, transaksi pembelian. Posisi perusahaan membeli rumah tersebut ke developer gitu ya, ke subkontraktornya tadi. Berarti kita pilih transaksi pembelian. Nah, di sini kita pilih Pak. Tadi kita belinya ke siapa gitu ya? Ke Adi Jaya ya. Adi Jaya. Kemudian nomor PO sama nomor ini kan kita bisa buat sendiri nanti PO-nya nomor berapa misalnya kan. Misalnya PO 01, kemudian nomor faktur misalnya F01. Nah, ini kan tinggal kita bikin manual supaya nanti sesuai dengan fakturnya. Kemudian kode barang kita tekan cari. Nah, ini tadi R01. Jadi kita membeli ke Adi Jaya satu buah rumah sebesar 60 juta gitu. Nah, gitu. Kemudian kita simpan Pak, simpannya dengan tekan F7 di sini. F7. Nah, sehingga nanti hasilnya ada ini. Nah, ini adalah berita penerimaan barang. Jadi di sini diterima tadi sebuah rumah dari PT Adi Jaya di blok A nomor 1 ya, senilai 60 juta gitu Pak. Ini laporan ini. Laporan apa namanya? Penerimaan barang rumah tadi maksudnya ya. Berupa rumah dari PT Adi Jaya. Ya. Oke. Nah, ini tadi kita sudah lakukan pembelian. Nah, sehingga kalau kita lihat laporan register hutang kita ke Adi Jaya. Nah, ini Pak. Kalau saya share dulu ya sebentar. Kita share dulu. Oke, kelihatan Pak ya menunya. Nah, ini kita lihat ke register hutang. Nah, di sini sudah ada tadi ke Adi Jaya ya. Jadi sudah tercatat hutang perusahaan kita ke Adi Jaya sebagai subkontraktornya tadi sebesar 60 juta. Karena tadi beli satu unit rumah yang sudah diserahkan gitu ya. Oke. Nah, kemudian dari 60 juta ini mau berapa Pak dulu yang dibayarkan ke Adi Jayanya? Misalnya dari 60 juta itu, nah, kita kan ada beberapa macam, katakanlah ada yang turnkey, ada yang bertahap ya. Kalau turnkey itu sekali, begitu dia selesai kita bayar. Tapi ada yang pertama kayak semacam DP misalnya 20%, terus kemudian 60% dan sisanya 100% gitu. Berarti ini sebenarnya caranya sama aja, nanti mau bertahap atau tidak. Di sini Pak, transaksi pembayaran hutang. Nah, kita tambah, kita cari Adi Jaya ya. Nah, ini nanti kalau misalnya tahap 1 tinggal tulis tahap 1 misalnya. Atau mau tunai. Kalau tunai kan nanti di sini aja Pak, tinggal tuliskan 60 juta gitu. Oh iya, tunai aja. Kalau bertahap jadi 3 kali tahapan gitu ya. Iya, betul. Tinggal ini kalau 3 kali kan 20 misalnya gitu. Kalau satu kali langsung cash. Misalnya tunai tadi blok A nomor 1. Nah, gitu kan kita kasih tanda. Itu rumah yang kita sudah bayar. Simpan, oke. Sehingga kalau kita lihat hutang, nah ini hutangnya sudah nggak ada lagi. Dia nanti masuk ke laporan keuangan. Oke. Nah, ini Pak. Jadi dia masuk ke pembelian. Nah, ini pembelian ini ya, pembelian rumah tadi sebesar 60 juta dia posisi.
Jadi masuk Pak, ke itu kenapa nggak minus ya, Pak ya? yang mana, Pak? Kalau piutang dagang tadi minus tuh. Piutang tadi DP, Pak, DP customer. Kalau kita ngutang ke kontraktor, Enggak minus. Nanti di posisi ini dia hutang usaha nanti. usaha ya. Nah, tapi karena sudah kita bayar, dia pindah ke ini, Pak, pembelian kredit. Oh, kalau belum bayar. Kalau belum bayar nanti ada hutang usaha di sebelah kreditnya ini. Oh. Coba Pak dites kalau misalkan pembayaran di 30 juta dulu gitu. Oh iya, oke. Oke, berarti yang tadi kita batalin dulu. Nah, di sini kita batalin, kita hapus dulu ya yang ini tadi. Nah, ini kita batalin dulu bayarnya. Oke. Baru kita cek. Nah, ini kan sudah kembali ke 60 juta ya, Pak ya. Iya. Kita bayar 30 dulu misalnya. Oke, ke transaksi tadi pembayaran hutang tambah tabungannya kita tarik. Ini. Nah, ini misalnya kita blok A nomor 1 tadi kita bayarnya misalnya di sini Gitu ya. misalnya mau 30% lah ya. 30% itu berarti berapa tuh, Pak? 18 juta ya? Ya. 18 juta. Oke, kan sisa 42 berarti nanti dia. Sudah itu simpan ya. Oke, nah kita lihat Pak nih laporan hutang. Jadi hutangnya nih dia berkurang sebesar 18 juta, sisa 42 ya untuk Oke, ya. Kemudian kalau kita lihat laporan keuangan, nah ini dia posisinya ada hutang 42 juta. Gitu ya. Oh, tapi adanya di kredit ya? Ya, posisi hutang di kredit, kalau piutang di debit ya. Standar akuntansinya begitu, Pak. Siap. Oke. Oh, coba ya. Sudah. Itu Pak, dia posisi di hutang dagang itu 42 juta. Tadi dibayar 30%, 18 juta. 18 juta. Ada di mana yang 18 jutanya? 18 jutanya kita lihat di sini, Pak. Nah, pembayaran berarti di laporan buku besar neraca kas ya. Nah, ini Pak. Nah, itu ya, itu ada 18 juta itu blok A 01 30% tadi pembayaran ke Adijaya. Oh ya. Oke, kalau pelunasan seperti tadi Pak, tinggal tambah aja lunas, ini dia lunas. Nah, kemudian langkah selanjutnya kan ini aja penjualan ke customer ya rumahnya Pak. Rumahnya kan kita jual ke customer ya. Pak, belum ke customer. Saya itu tadi ke yang tanah itu Pak. Beli tanah. Nah, oh. Kan misalnya perusahaan kan beli tanah. Iya. Itu masuk kemana Pak ya di dalam laporan pembukuannya? Nah, kalau beli tanah ini kita bisa masuk ke daftar stok juga Pak sebenarnya kalau ingin dijadikan dia sebagai persediaan tanah gitu. Nah, tapi ya, kalau tadi nanti pada waktu dibangun itu, waktu kita jual kan harus bayar tanah dan harus bayar bangunan kan tadi kan? Ya, betul. Yang sudah kita lakukan tadi bayar bangunan. Bayar bangunan. Sedangkan tanah kita belum bayar. Betul. Nah, berarti nanti posisinya nanti seperti ini berarti Pak. Nah, berarti kita harus bikin lagi misalnya daftar supplier. Ya, sama tadi kan untuk beli tanah Pak berarti ya. Ya. Nah, misalnya kalau tanah misalnya apa Pak nama anunya? Nama suppliernya misalnya? Misalnya nama orang lah itu mah. Nama orang. Contohnya misalnya? Misalnya nama orang Muhammad Arizal. Muhammad Arizal. Oke ya, dan seterusnya misalnya nih ya banyak uangnya misalnya ya. Oke, misalnya ya 5M. Nah, kemudian kan kita nanti masuk ke sini Pak, daftar stok juga ya. Daftar stok kan kita tambah
tanah misalnya 001. Nah, ini tanah Muhammad Arizal tadi misalnya. Nah, ini kan dia bentuknya produk ya, Pak ya. Produk untuk perumahan telaga ini tadi. Nah, dia harga belinya, ini Pak, harga belinya berapa misalnya tanahnya per meter? Ini tadi harga belinya kan tadi apa itu total ya? Harga beli tanah per meternya berapa misalnya? Oh, kalau total aja misalnya tadi 5M kan? Betul, 5M itu maksimal batas limit transaksi. Oh, limit transaksi. Katakanlah 2,7 M gitu. Berarti itu harus diinikan, harus dianukan berarti. Ini maksudnya harga ininya kan Pak ya, Pak Rahmat. Ini harga tanah untuk satu rumah kan maksudnya? Ini harga tanah untuk satu proyek, Pak. Oh, berarti untuk keseluruhan? Keseluruhan. Untuk keseluruhan. Ya, misalnya kan kita bikin proyek nih, tanahnya belinya kepada siapa aja, berapa meter persegi, nah gitu maksudnya ya, untuk satu proyek itu. Ini contohnya misalnya nih, beli ke Haji Arijal 1 hektar gitu Pak, 1 hektar itu 10.000 meter persegi. 10.000 persegi. Nah, itu berapa harganya Pak? misalnya 2M gitu. Nah, per meternya berapa tuh Pak? Berarti 200.000. 200.000 ya. 200.000 per meter. Oke, kemudian simpan. Nah, kemudian kita beli Pak. Nah, ini kan kita beli nih tanahnya nih ke Pak Arizal tadi ya. Oke, kita belinya misalnya tadi bisanya berapa nih? 10.000 ya? Ya, 10.000 meter. 10 meter. Ini belinya misalnya ngutang nih, belinya. Bisa, gak apa-apa, bisa. Bisa kan? Bisa, seperti developer tadi Pak, bisa juga. Tadi kan dia posisinya ngutang gitu. Nah, gini kan dapatnya 2M ya? Ya. Oke, setelah itu kita simpan. Nah, ini nanti anunya. Ini hutang, belum bayar. Belum bayar. Berarti kalau belum bayar, bila terjual. Ya. Nah, ini utangnya ini Pak. Nah, tuh. Jadi kan tercatat tuh. Muhammad Arijal tuh kita punya utang ke sana 2 miliar kan gitu. Nah, kemudian kita punya Pak, punya persediaan tanah berarti ya. Ya. Nah, ini persediaan tanah kita. Nah, ini persediaan tanah kita 10.000 meter. Dengan asetnya 2 miliar kan gitu. Ya. Nah, kemudian masalah tanah ini kan dibangunkan rumah. Nah, jadi kalau misalnya satu rumah itu tanahnya berapa kan gitu Pak anunya, berapa meter Pak, nanti persegi? unit aja Pak dari site plan, kan ada unit tuh. Karena kan ada pasom segala macam kan. Betul. Katakanlah jadi yang itu tuh jadi misalnya 80 unit. Kalau jadi harga yang 2M itu nanti dibagi 80 kan? Iya, betul. Kalau ini contohnya gini dulu Pak, ini kan untuk rumah tadi blok A nomor 1 kita sudah bangun 1 tadi ya. Nah, itu tanahnya berapa Pak? Berapa meter persegi misalnya begitu? 72. Nah, 72. Enggak, jangan gitu Pi. Karena kan ada pasom nggak bisa nanti baginya kali 272 nggak jadi ini. Jadi nanti gini, misalnya tadi tanah adalah 10 hektar. Coba saya tulis dulu. 10.000 kan? 10.000 meter ya. Dibagi 80 unit. Berarti satu rumah itu adalah 125 meter. Oh ya, maksudnya ya sama pasum-pasumnya Pak ya di karena aja. Kan dihitung. Jadi kalau ini nanti kita jadi rugi. Iya, dihitung rata-rata lah gitu dibagi semua. Ya, rata-rata pasum tuh udah masuk, jadi per rumah itu kenanya rata-ratanya 125. 125 meter persegi gitu ya Pak ya? Ya, betul. Oke, berarti untuk tanah, nah di sini kan nanti posisinya tanah itu kan digunakan bukan dijual ya. Nah, berarti nanti tanah itu dia masuknya ke sini Pak, nanti ke outstock
Nah, nanti ke sini dia. Tapi kan nanti harus dibayar Pak, karena kita ngutang. Betul. Kalau ini dia posisinya bukan membayar utangnya dulu Pak, mengurangi persediaan tanah tadi. Ya, Karena ya. kan tanahnya digunakan untuk satu rumah tadi sudah dia. Ya. Nah ini contohnya kita mengurangi persediaan tanah kita out stock aja, kita keluarin tanahnya blok A nomor 1 tadi. Nah ini kan yang dibeli tadi oleh saya tadi ya, namanya kan tadi customernya saya tadi yang beli itu. Kemudian kita keluarin tanah yang punya ini tadi sebanyak, nah kata Bapak tadi berapa Pak? 100 berapa tadi? 125. 125. Mungkin 125. Oke, berarti kan 25 juta ya tanahnya Pak ya? Ya, berarti kan kita nanti pada waktu kita jual itu di dalamnya kan ada modal itu kan? Betul, ada modal itu. Jadi nanti kalau kita lihat di sini kan kita jual tadi tuh satu tanah ya. Ini kita jual dulu Pak ya. Ini kan stoknya masih ada nih, masih ada tadi di sini. Kalau kita lihat stok di sini, nah kita masih punya ini tanah kita sudah kurangi 125 meter persegi ya, berkurang dia. Kemudian rumah kan masih ada nih Pak satu, harusnya kan kita jual ya. Kita jual. Berarti kita jual rumahnya. Penjual rumah di sini nih, transaksi penjualan. Nah, ini kita cari penerimanya ini, kemudian rumah blok A nomor 1 tadi. Nah, kita jualnya kan 250 juta ya. Kemudian ada DP. DP-nya kan 10 juta tadi. Oke, kita simpan. Nah, ini nanti bentuk ininya faktur penjualannya ke konsumen. Nah, kemudian kalau kita lihat ini laporan piutang. Nah, ini Pak. Jadi di sini terlihat bahwa kita punya tagihan ke customernya kita yang beli rumah tadi, sisa yang belum dibayar 240 juta, betul ya? Nah, 240 juta. Kemudian posisi laporan stok. Lapangan stok kita di sini. Nah, di sini. Jadi nilai rumahnya kan sudah kosong dia karena kan sudah dijual tadi. Sudah dijual. Kemudian nilai tanahnya kan sudah berkurang Pak 125 meter ya, karena untuk satu rumah yang dijual tadi. Nah, kemudian kalau kita lihat laporan keuangan laba rugi, nah di sini seperti ini posisinya. Jadi di sini posisinya adalah kita jual rumah tadi 250 juta, kemudian harga pokok produksi dari satu rumah tadi itu 85 juta Pak. Itu dari developernya 60 juta, sama tanahnya tadi 25 juta ya, karena 125 juta. Sehingga kita dapat keuntungan 165 juta. Itu untuk penjualan satu unit rumah. Ya. Nah, itu betul kan ya, belum di itu kan belum di biaya-biaya yang lain kayak admin segala macam kan belum ini kotor ya. Betul. Ini masih kotor Pak, masih hanya harga jual dikurang biaya produksi bikin rumah sama tanah. Nah, itu belum lagi biaya yang lain-lain, bikin pajak gaji dan seterusnya belum. Iya. Itu nanti masuk di mana tuh? Ada langsung link atau ngelink gimana? Ada? Kalau biaya-biaya ya Pak ya? Biaya-biaya tadi masuknya ke sini Pak. Transaksi keuangan. Nah, di sini tambah misalnya nanti ada biaya. Nah, ini kan banyak Pak, biaya apa saja di sini. Tinggal kita tambahin nanti biaya tanah pas. Tambahin aja dulu dah. Tambahin ya Pak ya? Ya. Oke, contohnya Pak, biaya apa misalnya? Biaya operasional ada gak? Ini sudah Pak, sudah di sini. Biaya kantor. Biaya kantor sini ini plan, rekomendasi dan lain-lain, pembebasan tanah, pengukuran, AJP. Nah, di situ nggak ada menu di search gitu ya, misalkan kantor gitu, cari kantor gitu nggak? Nggak ada. Karena kan kalau kayak gini kan harus satu-satu gitu Pak ya. Nah, kalau ini nanti Bapak bisa ini Pak, cek dulu sandi. Nah, ini kan ada sandinya sih. Lebih kelihatan kan di sini melihatnya. Nah, ini. Iya. Nah,
Oh, di Sandi ini pun nggak ada ini ya, search gitu? Nggak ada. Nih, nah, digeser aja nih Pak, cari gini. Iya, maksudnya kalau misalkan ada 1000 item berarti ngecek dari 1000 item tersebut kan? Nah, nanti gini aja, artinya di perusahaan Bapak biaya apa aja yang yang familiar, yang sering dikeluarin. Nah, nanti kan dikondisikan, Pak. Ya, oke Sehingga enak Pak. Tapi mencarinya. artinya Bapak nggak ada fasilitas untuk search, untuk mencari yang kita item yang kita butuhkan. Nggak ada ya Pak ya? Nggak bisa bikin gitu ya? Nah, kalau di sini dia berdasarkan sandi, Pak. Jadi nggak sandi. Nanti kita bisa susun sesuai dengan apa namanya kebutuhan dari pos-pos biaya yang di perusahaan Bapak itu, Oke. sehingga mudah mudah dicari kan. Karena kan Ya. sesuai. Kalau ini kan Ya, contoh. di program sini memang belum bisa dengan search kita ketik. Ya. Misalnya 01 atau apa belum ya Pak ya? Belum. Nah nih, Oke, ini contohnya aja dulu. Memang kayak gitu. Tapi kalau memang itu bisa lebih membantu sebetulnya Pak. Ya. Lebih cepat. Dalam artian nanti kalau sudah digunakan kan akan lebih familiar Pak sebenarnya. Ya, oke. Ini contohnya aja nih Pak, ada biaya seperti ini. Nah ini kan ada biaya komputer, printer, bangunan. Ya apa aja Bapak masukin aja biar pengen ngelihat larinya kemana gitu secara pembukuannya gitu Pak. Oh, dari ya, biaya-biaya nanti tadi. kita coba aja ya. Misalnya ada biaya izin prinsip PLN, misalnya kita Ya. proyek tadi, proyek apa tadi Pak? Telaga Bodas. Telaga Bodas ya. Telaga Bodas misalnya. Nah, ini misalnya biayanya 15 juta. 15 juta. Oke, simpan. Tambah lagi. Nah, ini misalnya biaya pembebasan lahan. Nah, misalnya 5 juta. Nah, gitu. Dan seterusnya Pak, tambahin aja. Kemudian nanti dilihat aja laporan keuangan laba rugi. Nah, ini kan biayanya bertambah, biaya operasionalnya kan jadi 26 juta di sini. Sehingga labanya sudah berkurang jadi 141 juta. Nah, Oke. gitu. Oke, kalau kita lihat neraca saldo ini. Nah, itu kan sudah ada rincian biaya-biaya di neraca saldonya. Nah, itu kalau sistem yang subkontraktor, Pak, seperti itu aja sebenarnya. Kalau kontraktor lebih simple, lebih sederhana. Lebih sederhana kita di pembukuannya kalau pakai subkontraktor. Pak, kalau neraca rugi laba itu adanya di mana Pak? Di laporan keuangan tadi. Nah, ini. Sini laporan keuangan ini, Pak. Nah, ini neraca dia. Neraca perusahaan akan bentuk nanti gini. Nah, dia otomatis juga ngeling ya. Betul, otomatis menjadi laporan keuangan. Laporan neraca. Labanya berapa tuh sementara tuh kalau yang tadi kita masukin? Ini asetnya 2,9 miliar, Pak. Terdiri kas 718 juta, piutang usaha 240, persediaan barang dagang nih, persediaan tanah tadi 1,9 bisa diganti apa ya itemnya persediaan barang dagang itu bisa kita dalam kurung tanah gitu misalnya. Bisa ya. Bisa. Nanti persediaan barang ini sebenarnya bisa aja, mungkin dagangnya bisa dihapus Pak, persediaan barang. Karena nanti kan di situ kalau sistem proses ada bahan logistik di situ juga naruhnya. Oke, jadi kita bisa disebut persediaan tanah gitu ya. Bisa, atau persediaan barang bisa. Umum lah, barang. Garis miring tanah gitu. Ya, bisa juga. Karena nanti bisa dilihat juga di neraca saldo. Nah, ini juga bisa dirubah dari sini. Nah, ini kan ada. Ini ada pembelian kredit. Nah, ini nanti kalau sudah closing bulanan nanti jadi persediaan. Nah, kemudian ini yang tadi Pak yang laba rugi. Kemudian yang ini yang cash flow. Cash flow itu arus kas bulanan. Ya. Nah, ini cash flow-nya. Jadi di situ kita bisa lihat uang masuk dari piutang, masuk lain-lain ya, biaya operasional, utang usaha, sisa uang kita berapa. Ya.
Ini juga urutannya berdasarkan tanggal atau apa nih Pak? Kalau ini Pak? Kalau ini nanti bisa dilihat cash flow per hari Pak. Misalnya tanggal 1 cash flow Per kita hari. bisa seperti apa gitu. Nah, Kalau yang bulanan? kalau ingin per bulan nanti tanggalnya aja Pak sampai tanggal 31 misalnya di sini. Nah, Oh dia ya, per ya. rank aja. Dia mengurut berdasarkan tanggal ya Pak ya? Iya betul. Per rank tanggal bisa. Ya, ya. Mau per minggu bisa lihat cash flow-nya bisa. Oke, oke, oke. Nah, saya kira seperti itu Pak. Kalau sistem subkontraktor sudah selesai sebenarnya, seperti itu aja ininya. Cuman kalau ngebangun itu lebih ribet lagi ya? Kalau bangun lebih ribet lagi karena kita harus beli logistik, proses perakitan rumah kan untuk membangun RAB sesuai RAB ya, itu loh. Oke, Bapak, gini, kita sementara memang belum membangun sendiri saat ini. Jadi tapi udah ada Pak yang ini yang apa namanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan kayak apa namanya cut and fill kan dilakukan sendiri kan sebelumnya. Jadi pada saat pematangan lahan awal kan memang ada. Jadi memang kita tuh desainnya mix gitu loh antara kontraktor yang disubkonkan itu untuk rumah, tapi ada beberapa yang memang dilakukan sendiri. Cut and fill awal itu kan memang harus dilakukan kan gitu, dan itu perusahaan yang melakukan. Tapi itu tapi bukan tidak ada hubungan dengan membangun rumah kan ya? Iya, tapi kan pematangan lahan itu sudah termasuk toh. Nah, berarti jadi nanti kontraktor hanya tinggal ngebangun aja. Itu nanti masuk ke ini aja Pak, transaksi keuangan tadi. Nah, ini yang dilakukan oleh perusahaan kita masuk di sini tadi. Nah, ini kan mengenai pematangan lahan apa, kita masuk ke biaya berarti Pak, biaya operasional. Oh, ya, maksudnya ke biaya operasional kan, Mbak ya? Iya, biaya operasional. Kalau perizinan kan sudah ada tuh, tinggal nambahin doang kan? Iya, betul. Yang kita maksud dengan tadi proses bikin sendiri itu bikin rumahnya Pak, bikin sendiri gitu. Oke. Oke Pak. Ya, saya tadi bicara kita secara aplikasi, secara sistem kita maunya adalah detail ya Pak ya. Jadi kita banyak pilihan, artinya kalau kita memang mau bangun sendiri, satu saat kita mau bangun sendiri karena lebih menguntungkan misalnya, itu nanti tentu sistem akan mensupport kan gitu kan. Sudah tersedia sebenarnya. Begitu juga untuk masalah tadi kita beli tanah itu kita bisa ada kerjasama dengan orang, kemudian bayarnya belakangan, dibayar per unit terjual dan sebagainya kan gitu kan. Iya betul. Terus yang saya ingin tanya adalah bagaimana Pak untuk mengetahui pajak-pajak yang sudah kita bayar, kan di sana misalnya kalau kita waktu jual rumah itu kan ada PPHTB sama apa pajak penjualan, pajak pembelian kan ada tuh. Itu masuk kemana Pak? Nah kalau pajak nanti kita bisa masukin ke transaksi keuangan juga Pak. Nah, tapi nanti posisinya kalau belum kita bayarkan ke pajak, kita masukin ke hutang pajak, Pak. Hutang, ya betul. Ya, hutang pajaknya nanti kita mainkan. Itu yang nanti yang pajak tahunan ya. Ya. Kalau kayak PPHT itu kan yang pajak final ya, pajak yang sudah selesai langsung gitu kan, nol kan. Jadi untuk pajak, Pak, untuk pajak nanti kan kita kalau setiap penjualan ada pajak, kita catat dulu biaya pajak pada hutang pajak kan gitu Pak, jurnalnya dulu. Oh ya. Nah nanti kalau misalnya disetorkan baru kita tarik pada pajak pada kas misalnya begitu. Jadi nanti nol gitu ya kalau kita bayar ya. Betul, itu nanti di aja di transaksional keuangannya berarti kita mainkan. Ya itu biasanya kan di akhir tahun kan waktu bayar pajak gitu kan. Betul. Berarti ada ya fasilitas itu Pak ya? Ada, nanti di transaksi keuangan Pak itu posisinya. Oke Pak, saya ingin pertanyaan lagi nih. Kita anggap sudah diberi gambaran nih tentang sistem atau aplikasi yang kita mau pakai. Tapi tentu saja
kita nih pasti kalau bukan belum ahli kan lupa. Iya, betul. Ada guidance book-nya nggak Pak untuk mengoperate dari sistem ini? Nah, nanti kalau kita ini sebenarnya nanti lebih enaknya itu melalui Pak, tim viewer support-nya tadi. Nah, jadi kalau ada masalah yang lupa, yang belum pernah atau misalnya lupa, kita kontak aja ke tim supportnya kita. Nanti akan di remote Pak, pakai tim viewer itu, nanti diarahkan gitu. Oh gitu. Jadi kita mainnya biasanya, ini kan nanti pendampingannya selama 3 tahun Pak. Oh. Nah, 3 tahun Sampai tuh. ahli lah gitu ya. Mudah-mudahan nanti kan tim Bapak expert kan. Tapi kalaupun 3 tahun masih minta bantu ya kita bantu terus juga Pak. Tim kita juga siap. Ya, terima kasih. Oke. Pak Rahmat. Kita kan udah ada beberapa catatan nih yang kita sudah lakukan nih. Kita kalau Bapak udah buat sistemnya yang nanti buat kami, kalau udah kita sepakat udah deal, itu coba kita masukin gitu loh Pak, untuk bisa melihat bagaimana tampilan dari yang terjadi dari yang transaksi yang soal nanti kita tanggalnya sebenarnya kan kita bisa rubah-rubah kan? Iya. Yang penting kita mulai misalnya di tahun 2020 gitu misalnya kan? Iya. Ya kita jalanin di 2020 store moda dan sebagainya itu dimulai 2020 misalnya gitu kan? Iya. Kalau perusahaannya dibikin tahun berapa mah nggak ada masalah, yang penting kan laporan keuangan kan? Iya, betul. Nah itu kita untuk semacam tes gitu aja gitu loh Pak, biar lebih aplikatif gitu. Bisa. Nanti gini Pak, artinya kalau sudah terjadi pembelian kan kami setupkan aplikasi yang sudah sesuai dengan punya Bapak ya. Kemudian nanti kalau akun-akunnya belum ada kan kita lengkapi kan. Nah, kemudian kita mainkan dengan ini data punya Bapak, yang penting datanya ready kan. Artinya data transaksionalnya siap, secara historinya kan ada. Nanti kita masukkan aja misalnya per 1 Januari, per 2 Januari dan seterusnya gitu Pak. Iya. Berarti kita bisa melakukan lagi nanti Zoom meeting lagi ya, sekali lagi ya. Kalau yang untuk itu kan masukin data transaksi segala macam. Kalau masuk data transaksi nanti Pak Bapak sudah memilih aplikasi kita. Kemudian kan nanti kami setupkan, kemudian kita langsung pendampingan, berarti supporting kita masukin sesuai data yang punya Bapak. Oke. Bapak, maksudnya gini, ya kita kan belum bicara deal or no deal nih ya. Belum ya. Itu mah tadi kita lagi ngomong-ngomong soal kalau deal kita mau coba kan gitu kan. Iya, betul. Sebagai trial gitu kan. Trial apa yang kita mauin itu benar-benar bisa menggambarkan apa yang kita mau kan gitu kan. Betul. Maksud saya gini, sistem ini kalau kita misalnya jadi beli kan akan dimodify lagi sesuai yang mendekati yang kita keinginan kan Pak. Betul Pak. Ya, nah makanya untuk mendapatkan yang lebih mendekati itu maka kita pakai data yang real kan gitu kan. Betul. Coba kita masukin. Ya, betul. Gitu. Nah, kalau misalnya ini udah dicoba, kan kita mau lihat satu kali lagi kan gitu kan. Oh iya, oke, seperti ini. Baru kalau udah sesuai, baru kita bayar kan gitu kan Pak ya? Iya. Begitu nggak? Bisa, kalau mau seperti itu bisa juga Pak. Nanti kan kita ya dengan aplikasi ini juga kita instalkan ke tempat Bapak melalui tim viewer gitu ya. Nah nanti Bapak siapin aja Pak komputer atau laptop yang terkoneksi internet gitu ya. Nanti Bapak install tim viewer. Nah nanti kami instalkan aplikasi trial nih Pak ke tempat Bapak. Nanti kita trial dengan data yang Bapak punya gitu. Real. Nah, seperti itu. Pak, sorry, itu bisa di berapa komputer, berapa hardware yang program ini yang bisa, misalnya kan
sekarang kita misalnya antara proyek dengan orang admin itu jauh gitu loh Pak. Kan di orang proyek juga harus ada adminnya yang input, di bagian keuangan kantor juga harus ada yang kontrol kan gitu kan. Itu bisa diaplikasikan di berapa komputer Pak? Kalau yang aplikasi kita ini, dia aplikasinya diinstal di kantor Pak, artinya di satu kantor. Sehingga nanti untuk operasionalnya harus di kantor situ, di kantor satu kantor situ saja yang bisa operasional ya. Kalau yang lain misalnya yang tadi orang adminnya di satu kantor, tapi misalnya direktur keuangannya kan misalnya jauh, nggak harus tiap hari ke kantor. Oh itu bisa remote gak gitu, bisa kontrol gak? Oke, kalau itu nanti bisa pakai remote tadi Pak kontrolnya. Bisa ya? Bisa pakai TeamViewer berarti ya? Iya, pakai TeamViewer. Oke, berarti intinya cuma ada di satu komputer. Nah, untuk bisa mengaplikasikan masuknya dari jauh ya dari TeamViewer gitu ya? Betul. Seperti kami misalnya membantu Bapak dari jauh kan gitu. Oke, berarti ini bukan berbasis web ya Pak ya? Bukan, ini bukan web Pak, ini versi offline, desktop di aplikasinya. Jadi dia misalnya gini, di sana satu saat bisa menggunakan laptop, satu saat lagi dia bisa menggunakan komputer, itu bisa gak Pak? Dalam artian kalau dari jauh pakai remote tadi Pak aplikasinya. Enggak, di kantor. Oh, kalau di kantor bisa pakai laptop, pakai komputer, nggak masalah kalau di kantor. Oh, berarti begini, misalkan ada laptop dan komputer, satu laptop dan satu komputer di kantor. Iya. Gitu. Nah, itu apakah harus diinstal dua-duanya berarti kan? Oh enggak, itu nanti dipasang Pak, jaringan LAN komputer. Oke. Oh. Pakai LAN ya? Pakai LAN. Tempat kita dong ya? Ya, pakai LAN bisa dibagi. Misalnya ada digunakan 2 atau 3 komputer gitu ya, bisa. Tapi pasang pakai LAN komputer. Kalau dari jauh baru di remote Pak. Oke. Nah Pak, sebentar deh sebelum masuk ke situ. Ini balik ke pertama tadi nih Pak. Terkait dengan kan gini, yang membuka ini ada orang admin itu yang input data nanti di kantor ya. Gitu. Terus ada juga dewan direksi lah yang yang bisa melihat semuanya. Kalau yang Bapak barusan peragakan ini, didemonstrasikan ini adalah untuk yang semua ya, maksudnya semua bisa dibuka kan. Betul, semua bisa dibuka. Kalau yang untuk admin itu apanya aja ya Pak ya, yang diinput? Kalau yang admin biasa ya, admin maksudnya? Yang admin kantor lah, orang-orang kantor yang input. Jadi orang marketingnya gitu loh, atau orang apa ya? Bukan kalau admin yang Bapak di sini maksudnya adalah taruhlah ini direktur utama yang bisa membuka ke semua akses, all access gitu kan? Iya. Nah, kalau orang-orang marketing itu apa aja yang bisa dia buka dari sini? Oh ya. Berarti di sini dari segi level jabatan kan ada proyek, logistik, marketing, keuangan sama legal Pak ya di sini selain admin kan. Nah, berarti nanti kalau kita yang subkontraktor tadi sebenarnya kita hanya menjalankan yang daerah ini Pak, marketing. Nah, marketing mungkin sama legal ya kan. Sama transaksi daerah sini. Kalau untuk logistik sama proyek ini tidak terlalu kepakai di sini. Nanti kalau dia sebagai marketing, nah ini aja Pak, dia hanya bisa buka marketing ini aja nih. Melayani customer gitu ya. Melihat stok rumah, nah, itu untuk si marketing. Kalau nanti untuk transaksi keuangan nanti dilakukan di sini di bagian keuangan. Berarti yang punya akses sebagai orang keuangan yang bisa mentransaksikan keuangannya gitu. Nah itu nanti bisa fleksibel aja Pak ke depan, misalnya mau dimodifikasi seperti apa aksesnya, itu kan request aja ke kita Pak, nanti kan kita modifikasikan sesuai hak akses yang dibutuhkan gitu. Tapi maksudnya gini, karena admin kita, maksudnya admin di kita itu yang di sana, orang yang sales sekaligus admin, itu belum banyak, itu baru 2 orang gitu kan.
sales. Kalau salesnya ya mungkin banyak, tapi sales plus admin lah yang standby itu baru 2 orang di sana. Tuh. Nah, berarti at least mereka itu yang akan menginput data dan lain-lainnya kan. Iya, gitu. Iya, betul. Nah, apakah orang tersebut itu kan di luar dari jajaran Halo Pak. Ya, saya sampai mana tadi ngomong ya? Sampai yang tadi Pak, yang pembagian hak akses tadi oleh Pak Febri ya. Tapi itu bisa di ini Pak ya, bisa dibatasin apa dan siapa yang bisa mengakses tersebut gitu ya. Betul. Nanti kita beri dulu kalau misalnya perusahaannya misalnya mau dimodifikasi ya aksesnya, kan nanti diminta aja lagi Pak. Oke, jadi tadi Oke. Sebentar, Pak. Kalau ini dirubah berbasiskan web bisa nggak kira-kira? Nah, kalau untuk kita concern ke desktop Pak kalau kami. Jadi kami tidak mengarah ke web programming gitu. Ini adalah desktop programming. Tapi sebenarnya ini lebih aman Pak untuk data gitu ya. Karena kan kalau web programming ini ya rentan juga Pak untuk data dibobol oleh orang lain. Kalau desktop ini kan susah untuk dibobol Pak. Memang secara safety sih lebih aman ya. Iya betul. Lebih aman. Ya berarti harus ada server di sana yang hidup terus untuk ini kan, kapanpun kalau kita mau lihat kan. Bisa. Dan itu juga harus terkoneksi internet untuk kita membuka TeamViewer gitu toh. Betul. Nanti TeamViewer-nya bisa Pak. TeamViewer itu bisa diaktifkan terus dengan ID yang sama password yang konstan, password yang statik gitu ya. Nah, jadi kapanpun bisa masuk ke server tersebut untuk ngecek data. Tapi dia harus ada internet ya Pak ya? Betul Pak, lewat internet juga nanti untuk koneksi. Oke, terus kalau begitu, tapi ada lagi nggak Pak? So far sih nggak, tinggal pembagian ini aja sih. Kalau seperti ini, maksud saya gini sih Pak, dari aplikasi tersebut secara operator, saya melihat sih kalau untuk saya nggak ngerti. Biasanya seperti apa ya Pak pendampingan untuk operator? Oke, kalau operator, kalau kita pendampingannya melalui tadi Pak remote TeamViewer tadi akan dibantu per kasusnya tadi, tapi melalui TeamViewer artinya remote jarak jauh tadi. Oke. TeamViewer itu kan nggak ada suaranya ya Pak ya, cuman bergerak aja Bapak meremote dari sana kan? Oh gitu. Nanti sebenarnya kalau di sana posisi Bapak itu back-nya on ya kan, kemudian misalnya headset-nya on, kita sebenarnya bisa komunikasi juga seperti ini. Oh bisa komunikasi juga ya Pak ya kalau dengan TeamViewer seperti itu? Tapi nanti kalau misalnya nggak bisa, biasanya itu komunikasinya melalui WA Pak, call WA gitu. Jadi kan call WA kita sambil eksekusi di aplikasinya. Video call gitu ya? Ya video call atau call WA. Untuk bantuannya kan teknisnya lewat remote itu tadi, kami bisa mengeksekusi secara jauh lah gitu aplikasinya. Iya, kalau itu kan maksudnya mengeksekusi ya kalau ada something. Tapi kan tidak mungkin, saya rasa tidak mungkin nih setiap kali mau nginput harus ngontek Pak Rahmat dulu gitu kan. Pak, ini kalau ada remote ini gimana kan nggak? Saya rasa nggak mungkin gitu loh. Karena memang yang saya lihat gitu kan, yang saya lihat ini memang agak gini.
Kalau yang belum terbiasa memang agak rumit gitu kan. Ini ada di mana yang belum terbiasa, ini ada di mana, posisinya di mana gitu kan. Itu agak rumit. Nah, karena bayangan saya secara awam, saya cukup nginput di depan gitu kan. Nginput di depan, belakangnya ngikut gitu loh. Jadi hanya ada satu input, nah itu belakangnya semua ngikut gitu. Itu yang saya bayangkan tadinya gitu. Sehingga dari sisi operasional pun kesalahan input itu bisa diminimalisir. Betul. Gitu. Ya, kalau di sini juga demikian Pak, sudah terintegrasi kan, misalnya Bapak transaksi keuangan tadi. Nah, itu kan semua ngikut nanti dengan satu kali transaksi keuangan. Betul. Nanti hasilnya semua jadi. Coba lihat, misalkan ada nggak inputan gitu, misalkan input apa satu inian. Nah, misalnya tadi kan transaksi keuangan, nah ini kan nanti kasusnya misalnya gimana cara masukin biaya. Nah, kan kita kasih caranya nih Pak. Tadi masukin biayanya di sini, misalnya nih ada biaya aplikasi, misalnya kan. Nah, aplikasi Aulia Store misalnya kan. Nah, ini kan simpan. Ini namanya transaksi keuangan. Kan otomatis laporannya sudah ready, Pak. Neraca saldonya sudah ready, ya kan? Nah, ini kan biaya aplikasi dia ya masuk ya. Nah, kemudian nanti dia neraca sudah jadi. Nah, ini kan satu entry data untuk semua, Pak. Sudah seperti itu posisinya. Ya, setuju. Ini benar, maksudnya memang seperti itu. Cuman ya saya sih, karena saya mungkin belum terbiasa ya Pak ya. Maaf Pak Rahmat, karena sayanya yang belum terbiasa. Betul. For example, misalkan saya harus menginput ini, saya orang awam yang baru melihat ini, gitu kan. Tadinya saya pikir perlu latihan yang agak ini. Tadinya saya berpikir nih agak lebih simpel dengan misalkan saya cukup mengklik satu file input, misalkan di setup itu yang di kursor Bapak setup itu jadi input, misalkan input. Nah, saya input data-data aja satu di situ tuh semua, sehingga belakangnya ngikut. Tadinya saya pikir gitu, kayak bisa di Excel gitu kan, saya pikir seperti itu. Kalau aplikasi sebenarnya dari informasi yang disajikan ini sangat lengkap sih menurut saya. Tinggal nanti perubahan nomenklatur aja kan untuk penyesuaian. Betul. Menurut saya itu. Tapi itu dia. Ada ininya sih, sebenarnya harus ada guidance si operator itu loh, karena kami takutnya operator kami ini karena memang baru ya pasti akan banyak kesalahan gitu kan. Makanya kami butuh guidance nih. Kalau memangnya itu guidance-nya seperti apa, apakah ada Bapak akan melakukan bimbingan, misalkan bimbingan bimbingan teknis untuk ini berapa orang, kita pakai Zoom atau gimana, itu bisa dilakukan lagi gitu loh maksudnya. Kalau untuk gini Pak, kalau pengalaman kita sebenarnya lebih enak itu praktek langsung. Nah, itu lebih enak. Jadi nanti disiapin aja seperti tadi kan, datanya mana, nanti kita masukin ke aplikasi. Biasanya dia kalau untuk transaksi keuangan itu kan akan terulang kembali dia. Misalnya biaya apa saja itu pasti tempat entry-nya tuh sama Pak, di situ-situ juga. Jadi kalau transaksi keuangan itu entry datanya pasti di sini dia. Nah, itu ya. Sudah pasti. Jadi kalau biaya listrik, biaya telepon, pembebasan lahan, nah semua tuh masuknya di sini formnya. Gitu. Jadi nanti ya Pak, sorry Pak. Pak, saya agak sedikit mengerti. Cuma saya di sini nih, Bapak kan ada setup, ada proyek, ada logistik, ada marketing, ada legal, ada tabel, transaksi, laporan. Maksud saya tadi yang saya bilang guidance book yang besarnya saja nih Pak. Misalnya kalau kita mau input transaksi keuangan itu di menu transaksi. Kalau mau input apa di tabel, misalnya di tabel. Mau input apa di legal, masalah penjualan di marketing, misalnya masalah logistik, masalah beli barang atau bayar barang di logistik misalnya gitu. Ada nggak Pak untuk membantu gambaran besarnya saja gitu loh Pak? Supaya orang kita itu yang tadi Kapi itu
karena belum terbiasa, oh saya kalau mau input ini masuk ke menu mana kan gitu kan. Sebenarnya kan menunya ini di sini yang ada. Cuman karena belum terbiasa, dia belum tahu transaksi ini atau aktivitas ini, input itu di menu yang mana kan gitu kan Pak? Iya, betul. Ya. Itu ada nggak guidance besarnya aja Pak? Ya, itu nanti manual booknya berarti Pak. Ya betul, manual booknya. Ya, itu manual booknya ada. Tapi nanti ya? biasanya kalau lebih yang sederhananya itu kita kasih bimbingan tadi lewat tim viewer, support tadi. Oh iya, saya setuju itu. Lebih Pada praktek kita setuju, tapi paling tidak tadi kan kami bilang kalau masa iya sih mau input harus nelpon bapak kan gitu kan? Enggak, artinya kan kita melakukan training dulu Pak. Artinya training itu artinya kita bisa meluangkan waktu untuk melakukan training sesuai dengan kasus Bapak dulu. Nah, misalnya ada transaksi 1 hari, 2 hari. Nah, nanti sebenarnya dia akan back lagi dia ke sana. Oke. Setuju. Saya pahamin itu. Jadi memang ada semacam pelatihan dulu kan? Iya, betul. Pelatihan dulu. Pemahaman dari contoh kasus yang sudah terjadi di tempat saya kan gitu kan? Betul. Yang penting nanti Bapak punya data gitu. Ya, dari data yang kita miliki, kita coba masukin ke situ gitu kan ya? Betul. Nah, itu lebih mengenal seperti itu biasanya. Nanti setelah memang berulang baru akan terbiasa. Karena sebetulnya kan cuma di sini nih ada berapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 selesai 10. Ya kalau ya tadi Pak, kalau kita memikirkan ini ya agak ruwet, tapi nanti kalau menjalani biasanya tidak akan seruwet itu, biasanya begitu. Kalau maksudnya mau bantu ini doang Pak, kalau mau soal transaksi keuangan ya di transaksi. Kalau legal tuh apa sih, kan orang terlalu awam nggak tahu Pak. Legal tuh. Nah, legal tuh ini. Apa di legal gitu kan? Legalnya nanti fungsinya untuk Pak, legalitas dari itu tadi, posisi tanah misalnya kan, fotonya sebelah ini. Nah, gitu kan. Nah, nanti maksud saya itu tadi manual booknya tuh untuk itu aja Pak, yang besarnya aja. Bisa. Ya, Pi, gitu ya, Pi ya? Ya. Bisa. Artinya menu-menu besarnya ini sebenarnya untuk apa? Iya. Gitu. Bisa. Laporan misalnya untuk apa sih? Admin, untuk apa sih admin kan gitu kan? Ya. Bisa. Artinya gini Pak, artinya kita sih sebenarnya kalau menurut pengalaman kita itu kita lebih efektif itu memberikan pembelajaran, learningnya itu bertahap. Biasanya learning by doing itu lebih enak gitu ke operator. Karena kalaupun misalnya kita pelatihan 1-2 hari secara full, nah itu kan biasanya operator tuh nggak sanggup menerimanya Pak. Lebih enak tuh sebenarnya 1 hari dia kasusnya apa, nanya, ya kan nanti kita bantuin. Nanti kasus kedua 2 hari. Nah, kalau dia sudah sampai 1 minggu, ya kan berulang lagi tuh Pak kasusnya. Saya kira kalau sudah 1 bulan dia nggak nanya ke kita lagi Pak, sudah terekam dia di otak mereka gitu maksudnya. Karena menurut pengalaman kita seperti itu. Nah, oke. Kembali ke kita tujuan untuk ini untuk harga berapa Pak? Untuk harga 1 paket ini harganya 5 juta Pak. Nah 5 juta itu dengan bimbingan yang 3 tahun itu ya Pak ya? 3 tahun betul. Dengan jarak jauh tadi ya? Iya, dengan tim viewer Pak. Jadi tim viewer ini kan sangat efektif dan efisien. Jadi kapanpun diperlukan kita langsung bisa terbang ke tempat Bapak kan gitu. Pak, kalau tadi masang ini LAN jaringan di lokasi. Nah, kalau masang jaringan biasanya kita minta perusahaannya aja Pak mencari teknisi terdekat di sana untuk pasang gitu. Untuk pasang. Jadi itu urusan kita ya? Iya, urusan internal perusahaannya Pak, menyiapkan ini ya, infrastrukturnya. Perusahaan ya? Iya. Terus kalau misalnya tadi untuk saya misalnya sebagai komisaris nih, satu saat kan saya harus ngecek juga kan.
Nah, itu nanti saya punya password untuk bisa masuk ke itu, Pak. Ya, nanti dibikinkan, Pak. Kan saya jauh dari viewer. Dari viewer, nanti Bapak masuk viewer dulu, dari viewer masuk ke aplikasi ini. Gitu. Oh, jadi dari jarak jauh saya bisa untuk meremote atau membuka program ini ya. Betul. Yang penting kan Bapak bisa ngeremote. Misalnya servernya on aja dia kan, berarti servernya on aja, nanti kan Bapak bisa meremote ke servernya itu untuk dicek gitu datanya. Ya, yang penting yang di proyek laptop atau komputer yang di proyek sana masih terkonek internet dan dia on gitu. Pada jam kerja ya. Ya. Supaya bisa kalau malam pulang. Iya. Supaya bisa masukin data ke perusahaan, ke kantor gitu kan ya. Nah, Pak Rahmat, maaf Pak, kalau tadi itu coba deh hasil keuangan, laporan keuangan. Oke, laporan keuangan. Laporan keuangan di buku rugi laba misalkan. Rugi laba. Oke. Nah, ini bisa di save nggak ya? Di save ke file maksudnya, Pak? Iya, jadi file PDF gitu. Oh, bisa. Nanti bisa itu nanti di aja Pak, di install PDF Creator di di komputernya, jadi kita bisa cetak ke PDF. Iya, jadi di sini kan nggak ada menu PDF save ya? Ada menu save nggak? Ya, nanti lewat sini dia, lewat ini Pak, print. Nanti di print. Print tapi bentuknya ke PDF printnya. Oke. Jadi kita nggak ngeprint, tapi itu jadi PDF kan? Betul. Nanti printnya PDF. Jadi PDF ntar kesimpan gitu kan. Nah, nanti dari situ kan bisa kita tarik tuh datanya kan? Betul. Bisa distribusi kan untuk pelaporan apa bisa. Iya. Maksudnya kita dari misalkan kita dari Jakarta nih, sama dari The Garut itu, ya udah kita bisa narik juga kan? Kalau dari tim viewer juga. Iya, betul. Gitu kan? Betul, bisa. Berarti ngedownload dulu ya Pak ya, untuk nge-save-nya dari sana ke komputer kita. Nanti dicetak dulu, ini kan print nanti bentuk PDF, kan PDF itu disimpan tuh Pak, disimpan ke komputernya ya kan, folder mana jadi file, nah, tinggal diambil aja filenya pakai menu transfer kan, untuk transfernya di TeamViewer kan bisa ngambil data. Iya, oke. Nah Pak, pertanyaannya tim viewernya harus yang berbayar atau tidak ya? Nah, TeamViewer nanti berbayar Pak, tapi nanti kami kasih kami komunikasi di lah nanti, privat lah nanti masalah itu. Masalah berbayarnya itu seperti apa? Oke, berarti sudah, makanya gini, karena kan memang kalau yang sangat terbatas ya tim viewer kalau yang tidak berbayar. Iya, betul. Sangat terbatas. Jadi kalau memang ini kan yang agak lebih luas berarti kan harus berbayar gitu kan. Betul sekali. Nah itu berarti ada sampai mana nih cakupannya, apakah sampai di cover tim viewernya oleh Bapak Pak Rahmat gitu kan, atau bisa. Ya entah seperti apa ininya. Ya nanti untuk tim viewernya bisa kami referensikan Pak. Oh gitu, oke siap. Jadi biar lebih jelas maksudnya. Iya, betul. Karena kalau memang harus berbayar kan ada nilai yang harus dikeluarkan lagi kan. Iya, betul. Gitu kan. Kalau saya nggak salah tim viewer itu juga bukan sekali, itu bulanan ya. Ada yang bulanan atau tahun. Ada yang bulanan, ada juga yang berbayar 1 kali juga ada. Oh iya, oke. Kan kalau kayak Zoom gini kan dia berbayar bulanan ya. Bulanan, betul. Tapi ada juga kan yang bisa bayar sewa bulanan, betul bisa. Nah, kalau saya sih tahunya Zoom ini dia bulanan gitu loh. Iya, betul. Nah, tapi kalau tim viewer ya seingat saya pernah makainya yang gratis. Iya. Gitu kan. Saya makainya yang gratis, kadang kalau saya di rumah sama di kantor. Nah, cuman itu dia karena dia tidak bisa saya nggak tahu apa sayanya yang kurang paham. Jadi kalau dia tidak berbayar, dia setelah restart itu akan berubah lagi itunya gitu kan. Betul. ID dan passwordnya gitu kan. Kalau tidak berbayar apakah? Oke. Kalau begitu kayaknya kita tapi ada lagi yang lain Pi? Sementara sih belum, cuman nanti akan ada. Ya. Nanti akan ada lagi, tapi sementara ini belum. Ya, gitu. Jadi gini, Pak Ramadi, jadi untuk diketahui kita ini pemula semua nih.
Kalau Kahfi itu basicnya bukan di keuangan, tapi dia direktur keuangan. Iya. Dia orang teknik gitu kan. Jadi makanya pasti Bapak mungkin aneh nih, kok gini aja tanya-tanya gitu kan ya. Ya memang betul-betul basicnya beda. Saya sedikit mengerti karena pernah di koperasi. Di koperasi Surya Toto. Karena saya juga dapat dapat ini itu dari anak-anak koperasi Surya Toto. Mungkin Bapak tahu ya, kalau koperasi Surya Toto Indonesia itu yang di Tangerang. Tangerang. Itu saya dapat referensi dari teman-teman yang di koperasi. Jadi secara linknya sedikit-sedikit saya agak mengerti, tetapi karena saya bukan di operasional, jadi ketua umum, saya tahunya adalah air aja kan. Iya, betul. Laporan terakhirnya. Dari laporan saja kan, tahunya kan gitu kan. Jadi detailnya, operasinya saya nggak terlalu ikut, tapi kan harus mengerti ya gitu, tapi saya tahu. Nah, maksud saya adalah, saya akan sekali di internal saya untuk menyiapkan tadi kayak orang admin, kan yang harus kita didik kan orang admin ini harus benar-benar yang paten, artinya kita nggak mau ganti-ganti gitu kan. Betul. Tengah jalan berhenti, kita repot lagi, ngedidik lagi dan sebagainya. Kita mau betul-betul pastikan di internal kita untuk mensupport sistem ini itu adalah menyiapkan ya orang-orangnya lah gitu. Kemudian yang kedua, yang orang yang viewernya nanti itu siapa yang ditetapkan kan gitu kan. Nah, di struktur kita udah jelas, udah ini, saya akan menghubungi Bapak kembali. Boleh. Untuk memastikan, Pak, oke, kita deal untuk minta sistem ini diaplikasikan di tempat kita gitu. Nah, baru waktu itulah kita coba untuk membuat trial-trial yang dengan data-data yang lebih real kan gitu kan. Betul. Cuman pertanyaan saya gini, apakah kita punya logo perusahaan, kop surat dan sebagainya, bisa nggak Pak di laporan ini ditampilkan? Bisa. Supaya waktu kita ngeprint, ya keluarnya kan dari perusahaan kita kan gitu kan, bukan kosongan gitu kan. Ya, nanti Pak, di setupkan di anunya, di kop suratnya. Nanti Bapak kirim aja, biasa kirim kop surat yang di MS Word itu Pak, nanti kami tempelkan ke aplikasinya. Oh. Ya. Jadi ya supaya nanti waktu kita ngeprint itu baik ke konsumen, baik kemana itu semua ada logo-logo kita kan di situ kan? Ya, betul. Supaya ini nggak liar gitu. Kalau ini nggak ada kok itunya kan jadi liar, nih dari mana datangnya kan gitu kan? Ya, memang nanti kalau sudah deal kan disetapkan sesuai dengan perusahaan Bapak juga. Ya, itu ya. Itu udah pasti itu. Ya. Pak, cuman gini. Sebelum ini deal or no deal kan juga kita ada jajaran manajemen lainnya yang belum tahu dan saat ini memang kita tidak mengikut sertakan karena memang kalangan terbatas dulu nih untuk yang ini gitu. Nah, maksud saya bisa nggak saya mendapatkan aplikasi ini yang apa namanya demo, aplikasi demo? Oh ya, kalau aplikasi demo nanti Bapak ini aja install TeamViewer Pak, nanti Bapak kirim ke kita instalkan ke tempat Bapak di sana. Oke, gitu ya, pakai TeamViewer aja lagi ya. TeamViewer aja nanti kami kirimkan installernya. Oke, jadi sehingga maksudnya gini, pada saat kita mau meeting lagi dengan jajaran lainnya, ya kita bisa memperkenalkan nih, gitu. Kita memperkenalkan, nanti ya secara singkat aja ke mereka. Setelah kalau jajaran lainnya ingin lebih detail ya kita akan seperti ini lagi gitu kan. Iya. Memang ya agak berkali-kali memang karena ini kan pertama ya kalangan terbatas dulu lah untuk saat ini biar kita men-screening awal gitu kan. Untuk hal-hal yang akan kita gunakan gitu. Kira-kira kayak gitu. Berarti nanti pakai TeamViewer kita kontak-kontakan lagi ya Pak ya. Setelah saya ini nanti kontak ke WA saya Pak. Nanti kita TeamViewer. Siap. Ya saya udah kasih Pak WA-nya Bapak ke Mas Fibri ya. Oh iya, oke. Nanti kalau ada Fibri WA Bapak berarti saya ngasih Fibrinya. Oke. Baik, kalau memang begitu ya Bapak punya waktunya mungkin yang lain.
kita perlu juga istirahat dan sebagainya. Jadi sementara, jadi kita putuskan, saya tertarik sekali dengan sistem ini, tetapi saat ini kita belum putuskan. Tetapi kalau ngomong saya sih 80% saya mau, cuman kan kita perlu proses tadi yang saya bilang. Pertama adalah kita harus menyiapkan internal kita. Kedua, kita juga harus menyepakati, semua harus tahu kan gitu kan, bahwa sistem yang kita mau gunakan adalah seperti ini dari direksi yang lain. Dengan tadi Fitri minta untuk demo dari luar yang nanti Bapak berikan, untuk dipresentasikan ke mereka. Kalau mereka semua sudah setuju, ya baru nanti saya akan komunikasi lagi dengan Bapak untuk memastikan, Pak, oke, siap, kita mau gunakan sistem atau aplikasi yang kita mau pakai. Kira-kira begitu. Oke, Pak. Prinsipnya, prinsipnya kita siap support lah dengan kebutuhan Bapak di sana. Ya, terima kasih. Tapi ada lagi, Pi? Cukup. Oke. Baik, Pak. Saya kira Pak Ramadi, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk kita. Ya, mudah-mudahan ini memberikan manfaat dan ada barokah buat semuanya. Bapak juga di perusahaannya, kita juga dibantu biar ada kemudahan dan usahanya lancar, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik juga gitu. Saya kira dari saya demikian, Pak. Terima kasih atas kesempatan ini. Sama-sama, alhamdulillah. Artinya ini kita juga dalam ajang silaturahmi, Pak. Nah, ini kan kita dengan kegiatan ini kan saling kenal nih. Maksudnya jadi atau enggak jadi, yang penting kan kita silaturahmian. Nah, ini kan silaturahmi kita. Ya. Betul, Pak. Oke, sama-sama. Oke, saya kira cukup, Pak ya. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Rahmat. Sampai nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.